Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenisnya, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan ataupun penyerbukan. Nah, jadi sudah jelas bedanya ya antara yang generatif dan yang vegetatif. Kalau generatif berarti terjadi melalui perkawinan, sedangkan yang vegetatif berarti terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga inilah yang akan mengalami perkembangbiakan secara generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga disebut adanya proses penyerbukan. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, sekarang kita akan membahas alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Jadi ini ada gambar struktur bunga. Bagian bunga yang pertama adalah dasar bunga. Dasar bunga ini fungsinya adalah sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, lewereng, maupun yang lainnya. Bagian selanjutnya yaitu bakal biji. Bakal biji atau ovum adalah tempat proses pembentukannya biji, kemudian menghasilkan biji yang matang. Biji ini biasanya berkembang dalam bakal buah. Bagian selanjutnya adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium fungsinya adalah sebagai alat berlangsungnya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Nah, bakal buah ini selanjutnya akan berkembang menjadi buah. Selanjutnya adalah mahkota. Yang berwarna inilah yang dinamai dengan mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi sebagai perhiasan bunga atau pemikat serangga untuk hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Karena membantu dalam proses penyerbukan, maka bentuk dan warna mahkota ini sangat beragam dan menarik. Bagian selanjutnya yaitu adalah kepala sari. Ini yang disebut dengan kepala sari. Kemudian yang panjang di bawahnya ini adalah tangkai sari. Keseluruhan ini yang disebut dengan benang sari.
Benang sari fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Bagian selanjutnya adalah kepala putik. Kepala putik ini berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium melalui tangkai putik. Sedangkan tangkai putik ini berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisinya mudah menerima serbuk sari. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan penyerbukan ataupun pembuahan. Yang dimaksud dengan proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan dengan zigot. Nah, zigot ini menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah. Berikutnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Jambu merah, kedelai, jagung, mangga, padi, dan rambutan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif akan Ibu sampaikan pada video berikutnya. Jangan lupa materi hari ini jangan lupa dicatat agar kalian memahami materi ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri yang Ibu berikan ya. Nah, demikian yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jadi, apapun yang kalian catat kali ini harus kalian pelajari lagi ya, agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti materi kali ini. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.